oleh pengasuh. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu lah kami berserah diri, ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Berilah kami kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amanah-Mu, baik sebagai abdi negara, baik sebagai mahasiswa, maupun sebagai hamba-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami berserah diri dan kembali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz Kep Muhammad Syafril Suluki atas doanya yang begitu membahana. Langsung saja barangkali kita berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan makalahnya beberapa menit, kemudian kita sebentar lanjutkan dengan diskusi. Kepada Ustadz Martono Lamuane MPD dipersilakan. Baik, syukran. Terima kasih Ustaz Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan dosen pembina, dosen pemandu mata kuliah tafsir tematik Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Irham MTHI dan teman-teman semua yang tidak ada Kiai Haji-nya. Insyaallah Kiai Kiai Nabi bilang orang Kiai muda iya insyaallah itu sama Haji insyaallah itu sama keras biasa iya jadi ini manggombal ji sebenarnya ini Pak Makala tidak dua kali nyata ini meeting dari hati ini Ustaz dari hati insyaallah oh gitu dari hati ke hati. Oke lanjut Pak iya. Siap Ustaz siap. Terima kasih Ustaz. Iya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali setelah melaksanakan sholat asar tadi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan ibadah kita, salat maupun ibadah yang lain. Kemudian pada hari ini sebelumnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Tabe, saya mau share screen, tapi belum dijadikan. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Iya. Yeah. Oh iya ya, baik. Tadi saya coba belum. Baik, terima kasih. Saya akan share. Anggap itu PowerPoint. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya pemakalah pertama pada mata kuliah tafsir tematik. Tentunya ya penampil pertama itu insya Allah pembuka kebaikan untuk teman-teman selanjutnya bisa menyiapkan makalah yang terbaik ke depannya. Tentunya banyak kekurangan, jadi mohon sebentar saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan makalah ini ke depannya. Nah, makalah saya berjudul konsep ulama dalam Al-Quran. Ya, konsep ulama dalam Al-Quran. Kenapa tidak bisa jalan? Oh. Baik, kita mulai dari latar belakang. Dikatakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu mendefinisikan ulama sebagai orang yang berwawasan luas terkait ilmu agama, yaitu orang yang memahami dan menghafal Al-Quran
hadis, fikih, hafal berbagai jenis doa, dan bisa juga orang yang ahli dalam berceramah, ya. Bahkan dikatakan kalau menurut perspektif umum, masyarakat umum pada umumnya, ya, banyak juga yang melihat sosok seorang ulama itu dari penampilan fisiknya, yaitu seorang pria tua, berjenggot lebat, berbaju gamis dan sorban, serta kemana-mana selalu dicium tangannya oleh para santrinya. Nah, dari sudut pandang tertentu, bisa jadi itu benar. Tapi bisa jadi perspektif ini, persepsi ini, ya pada umumnya masyarakat Indonesia itu sedang mempersempit esensi dari kata ulama itu sendiri. Jika kita merujuk kepada Al-Quran, maka kita akan menemui bahwa kata ulama sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam. Nah, ulama dalam kaitannya sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi, di Indonesia mengalami penyempitan makna, yaitu hanya digunakan sebagai gelar bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang keagamaan, sehingga dengan ilmu tersebut seseorang menjadi takut kepada Tuhannya. Serta penggunaan label ulama pada umumnya itu digunakan untuk kepentingan politisnya, ya, baik politik golongan, paham dan lain sebagainya. Bahkan tidak segan-segan para ulama dalam memberikan ceramah mengenai, ya, kebencian, cacian, makian kepada pihak lain yang tidak sejalan dengannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan atau berdampak adanya keonaran atau konflik di antara mereka. Ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman serta peran dan tugas dirinya sebagai ulama. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka perbendaharaan ilmu dan tugas itu tentunya dilanjutkan oleh ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karenanya, ulama menjadi tumpuan dalam hal mengemban peran dan tugasnya sebagai pewaris para nabi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Dan hadis agak panjangnya, saya bacakan saja artinya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membuka jalan baginya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya karena keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang alim atau ulama akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan paus yang ada di lautan. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang banyak. Itu hadis Rasulullah berkaitan dengan para pencari ilmu dan keutamaan ulama. Nah, kita masuk di rumusan masalah. Ada 4 yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini. Yang pertama, apa hakikat dan pengertian dari ulama. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis ulama dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi ulama dalam Al-Quran. Yang keempat, bagaimana kedudukan ulama dalam Al-Quran. Ya. Baik. Termasuk di kata ulama dalam Al-Quran, hakikat dan pengertian ulama. Nah, kata ulama di dalam Al-Quran ditemukan 2 kali. Pertama, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 197. Dan yang kedua yaitu surah Al-Fatir ayat 28. Ya. Namun, kata ulama itu memiliki sinonim yang banyak dalam Al-Quran.
Ya, misalnya kata-kata yang memiliki makna yang sama dengan ulama dalam Al-Quran, misalnya al-alimun, ulul ilmi, ulul albab, ulul absar, ulun nuha, dan utul ilm. Ya. Nah, kata ulama dalam bentuk jamak dari kata alim, kata ini berasal dari akar kata alima ya'lamu ilman. Di dalam berbagai bentuknya. Kata ini disebut 863 kali di dalam Al-Quran. Masing-masing dalam bentuk fi'il madhi 69 kali, fi'il mudhari 338 kali, fi'il amr 27 kali, dan selebihnya dalam bentuk isim dalam berbagai bentuknya sebanyak 429 kali. Nah, Ibnu Faris di dalam Mu'jam Muqayyisil Lughah menyebutkan bahwa rangkaian huruf ain, lam, dan mim pada asalnya memiliki arti yang menunjuk pada tanda atau jejak pada sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dari akar kata ini, diantaranya lahir turunan kata al-ulama, atau tanda, yakni dikenal dengan kata al-alam, bendera atau panji, dan al-ilmi, tahu, lawan dari kata al-jahal, tidak tahu atau bodoh. Nah, kata ulama jamak dari kata alim, yang berarti mengetahui. Sedangkan kata alim atau maha mengetahui merupakan sigat mubalaghah, yaitu bentuk isim fa'il yang menunjukkan arti sangat atau maha. Kata ulama jamak dari kata alim, ya tadi. Kata alim juga memiliki bentuk jamak mudzakkar salim, yakni alimun atau alimin, disebut 5 kali di dalam Al-Quran. Digunakan antara lain untuk menunjuk kepada orang-orang yang mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah maupun tamsil-tamsil yang diungkapkannya, serta mereka yang mampu menakwilkan mimpi. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43, ya. Alimun disebutkan dalam konteks pengecualian bahwa yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah bagi manusia hanyalah al-alimun, orang-orang yang mengetahui. Itu dari konteks yang di Al-Quran, ya, asal kata, ya, maksudnya dari asal katanya ulama. Nah, kalau kita lihat dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ulama itu diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Dalam ensiklopedia Islam, definisi ulama adalah orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman, yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk di jenis-jenis ulama. Ya, jenis-jenis ulama. Ya, dari beberapa penjelasan mengenai ulama yang saya jelaskan tadi, ya, penulis atau saya mengelompokkan ulama menjadi 2 bagian. Ya, hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yakni ulama akhirat dan ulama dunia atau ulama su. Nah, apa itu ulama akhirat? Jelaskan bahwa ulama akhirat adalah orang yang mewarisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diwariskan oleh para nabi. Mereka juga mewarisi semangat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, berjihad di jalan Allah, dan berani menanggung resiko yang harus dihadapinya demi menggapai ridha Allah. Seperti inilah amalan yang dahulu
diwariskan oleh para nabi. Ya. Nah, menurut Badruddin Hubki dalam bukunya Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman memaparkan ya, berkaitan dengan ciri-ciri ulama akhirat. Ya, ada ciri-cirinya menurut Badruddin Hubki. Apa ciri-ciri ulama akhirat? Yang pertama, dia katakan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Yang pertama, ya, ciri ulama akhirat kata beliau adalah tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Yang kedua, beliau mengatakan ciri ulama akhirat itu adalah perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya. Insyaallah. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Sungguh besar kemarahan Allah kepada orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakannya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, saya baru ingat ayatnya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ciri yang ketiga dari ulama akhirat menurut beliau adalah mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat. Yang keempat, menjauhi godaan penguasa jahat. Yang kelima, senantiasa khasyah kepada Allah, ta'zim atas segala kebesarannya, tawadu, hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah ataupun sesamanya. Yang selanjutnya, kata beliau, ciri selanjutnya adalah tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ulama akhirat itu tidak cepat-cepat memberikan fatwa sebelum dia menemukan dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu menurut ya salah satu pakar berkaitan dengan ciri ulama akhirat. Selanjutnya ada yang disebut dengan ulama ulama dunia, lawan daripada ulama akhirat. Apa itu ulama Adalah ulama yang jelek. Tapi pada umumnya orang memberi arti ulama adalah ulama yang keji atau yang jahat dan tidak mengikuti jejak Nabi. Kategori ulama bermacam-macam modelnya. Ada yang menjadi tukang fitnah di muka bumi, ada yang sebagai penjilat, ada yang menjual agama dan akidah demi hidup dengan sesuap nasi, serta ada yang rusak akhlaknya. Nauzubillah. Ini ulama gitu ya. Penjelasannya banyak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa innama akhafu ala ummati immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku ialah para imam yang menyesatkan. Ya. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman Alu berkata hadis ini menggunakan konteks kalimat dengan kata innama yang berarti pembatasan dengan tujuan untuk menyatakan keseriusan rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas musibah yang akan menimpa umatnya karena ulah para imam yang sesat. Kemudian hadis ini juga jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah telah membuat salah satu klasifikasi ulama. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan mudillun, menyesatkan. Nah, kriteria mereka adalah sebagaimana tertera di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya, ya, yang yaitu hadis riwayat Hudzaifah ibn Yaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang artinya, sepeninggalku nanti akan muncul para imam yang tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak melaksanakan sunnahku. Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati setan di dalam raga manusia. Nah, penjelasan ulama, penjelasan hadis ini juga itu berkaitan dengan imam dan juga orang yang manusia yang memimpin tanpa dasar ilmu sehingga berakibat menyesatkan manusia. Kita lanjut, saya kira penjelasannya ini panjang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk di peran dan fungsi ulama. Nah, yang pertama, peran ulama. Dalam buku Membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu ya, salah seorang mufassir Indonesia, menjelaskan bahwa berangkat dari rangkaian Quran surah Al-Fatir ayat 32 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 213, juga dari ungkapan para ulama adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, dapat dipahami bahwa para ulama melalui pemahaman, pemaparan dan pengalaman kitab suci bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian fungsi ulama, ada 6 fungsi ulama. Ya, yang pertama, ulama itu adalah sebagai dai atau penyiar agama Islam. Yang kedua, ulama itu sebagai pemimpin rohani. Yang ketiga, sebagai pengemban amanat Allah. Yang keempat, sebagai pembina umat. Yang kelima, sebagai penuntun umat. Dan yang keenam, sebagai penegak kebenaran. Kemudian kedudukan ulama. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan, sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Penutup. Kesimpulan, konsep ulama dalam Al-Quran adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Quran, ilmu fenomena alam, serta dengan pengetahuan tersebut menghantarkannya memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, dan mempunyai kedudukan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi di sisinya. Saya kira ini pemaparan singkat sebagai pengantar dari diskusi kita berkaitan dengan konsep ulama dalam Al-Quran. Ya, saya kembalikan dulu kepada moderator dilanjutkan kegiatan. Baik. Assalamualaikum. Demikian tadi pemaparan makalah dari Ustadz Martino dengan temanya mengambil kata ulama dalam Al-Quran, dan menurut makalah yang dipaparkannya ada 4 rumusan masalah yang kemudian diangkatnya, sama apa hakikat dan pengertian ulama, bagaimana jenis-jenis ulama dalam Al-Quran, bagaimana peran dan fungsi ulama dalam Al-Quran, dan bagaimana kedudukan ulama dalam Al-Quran. Saya kira teman-teman sudah menyimak dan sudah membaca makalah yang kemudian telah di-share. Dalam kesempatan ini kita mungkin lanjut dengan berdiskusi. Saya. Silakan waktu, kalau bisa sih kita selesainya paling lambat jam 5.15 lah ya. Ada bicara juga, ada Oke, saya Pak. Ada bicara itu. Saya urutan dicat. Bentar. Coba dibuka catnya Pak Subandi. Siapa? Oh ya, ada di room chat. Oh, berarti saya yang kedua ya. Berarti April, kemudian Oh, saya ke belakang. Oh, daftarkah?
Iya, daftar Ustaz. Waduh. Aduh, banyak ini macam mana ini. Aduh, Iya, saya oke. tidak Silakan kebagian. Ustaz Subandi Silakan. mengatur lah. Nanti bisa yang pamungkas di belakang. Ya, Pak Kep, kemudian Ibu Siti Ada Fatimah, catatku dan di yang WA, lanjut, Pak. Baca dulu. seperti ini sebentar, Ustaz Asgar. Ya, sesi berikutnya. Baik, silakan Ustaz Muhammad Syafril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dr. Muhammad Ilham, kemudian rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya hanya mau bertanya sedikit singkat saja. Berbicara menyangkut mengenai ulama. Ulama kalau menurut yang saya ketahui dari literatur, menurut Ibnu Katsir, bahwa ulama itu adalah orang yang arif billah, yang benar-benar takut kepada Allah. Itu menurut Ibnu Katsir. Namun, kalau menurut Said Qutb, dikatakan bahwa ulama adalah mereka yang mengkaji Al-Quran yang penuh keajaiban. Di mana dia mengetahui hakikat Allah, sifat Allah dan kebesarannya. Dan diterapkan di dalam keseharian. Nah, tadi sudah dijelaskan juga menyangkut mengenai ulama dunia, ulama akhirat. Pertanyaannya, bagaimana pandangan menurut Bapak? Ulama modern sekarang ini sesuai dengan kedudukannya. Karena kenapa? Dulu yang saya tahu, seorang ustaz itu belum tentu ulama. Tetapi kalau dia udah ulama, dia ustaz. Sekarang tidak. Saya anggap bahwa ustaz bukan ulama, dan ulama juga belum tentu ustaz. Ya. Kenapa? Karena ulama yang saya maksud ini sudah terpengaruh beberapa hal-hal yang berbau politik dan segala macam. Nah, mohon pandangannya Bapak, Pak Martono, mengenai kedudukan ulama sekarang ini, ya, sehubungan dengan adanya ulama akhirat, ulama dunia. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kep. Lanjut langsung Ibu Suwartini. Saya kira Ustaz Martono juga sudah dicatat. Ya, silakan Ibu Suwartini. Maaf. Perasaan aku duluan. Maaf. Yang mana urutannya ke ini? Ibu Siti Mas Subandi yang silakan. Mas Subandi yang atur. Efek ini mau buka puasa. Yang mana urutan duluan ini? Kita dulu Bu, Belakangan, silakan. Saya. belakangan. Ibu Siti Fatimah silakan. Ladies first mungkin atau bagaimana? Nah, tergantung moderator. Silakan, Jadi- silakan. Iya, tergantung Saya moderator. Saya duluan ini, Pak. Iya, silakan Bu. Iya. Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit lebih tergesa-gesa. Yang tahap pertama saya mau menanggapi untuk kasih saran ya. Kasih saran terutama di poin rumusan masalah. Di situ kan ada kalimat jenis-jenis ulama. Ada tadi saya buka ada 2 literatur yang terkait dengan penggunaan kata jenis. Kalau bisa saran saya Pak, ini kan ulama itu adalah person, orang hidup. Jadi kayaknya pengelompokan kita tidak menggunakan kalimat jenis untuk mengelompokkan ulama dalam Al-Quran. Itu yang saran dari saya. Kemudian yang pertanyaan yang masuk di pertanyaan ini saya ada buka di salah satu situs di sini. Penulisnya itu Husna Hisabah Khalid. Kemudian dia orang ini membaca di kitab At-Turuq Al-Manhajiyah di kelas madrasah. Di situ di tanggal 13 November 2021 dia mengelompokkan di buku itu mengelompokkan 3 ulama. Jadi itu tadi makanya saya bilang pengelompokan 3 ulama. Yang pertama karena bahasa kitab gundul saya tidak tahu baca, artinya Indonesianya saja Pak. Yang pertama itu seorang ulama yang mengenal Allah
dan mengenal hukum-hukum Allah. Kemudian kelompok yang kedua, seorang yang mengenal hukum-hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Kelompok yang ketiga, orang yang mengenal Allah namun tidak mengenal hukum-hukum Allah. Dari pengelompokan yang dibagikan oleh pemateri hari ini, kira-kira adakah yang beririsan dengan hal yang saya temukan ini? Mohon penjelasannya. Saya kira itu yang dari saya. Terima kasih Bu Siti Fatimah atas sarannya tadi tentang penggunaan kata jenis ya. Jangan kalau kurang elok katanya ya, jenis digunakan untuk ulama ya. Kemudian 3 jenis ulama menurut sumber literatur yang didapatkan tadi. Saya kira sudah dicatat Ustaz Martono. Berikutnya silakan Ibu Suhartini. Asgar. Asgar dengan Pak Ustaz Aminuddin sebentar insya Allah. Ya. Siapa dulu Pak? Saya Pak? Iya, silakan Bu Suhartini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin cermati di sini Pak Martono, saya hanya membuka kemarin yang dibagikan oleh dosen pengampu kita tentang tata cara untuk mengkaji ayat ini secara maudhu'i. Ada langkah-langkahnya itu kemarin dan ada langkah yang tidak saya temukan seperti yang dijelaskan kemarin bahwa setelah kita menghimpun ayat-ayat itu, mengklasifikasikannya, kemudian kalau memungkinkan kita mencari urutan ayatnya kalau memungkinkan. Dalam hal ini asbabun nuzulnya kalau memungkinkan. Kemudian menjelaskan munasabat tiap ayat itu atau korelasi ayat-ayat yang telah kita pilih. Semisal kalau dijelaskan kemarin ada 4 atau 5 ayat yang kita angkat, maka letak korelasi ayat-ayat tersebut seperti apa. Kemudian juga saya tidak, ataukah saya tadi yang kurang mencermati atau kurang membaca, saya belum menemukan hubungan kata ulama dengan kata yang bergandengan. Ini kemarin yang ditekankan pada pertemuan yang lalu. Untuk memudahkan kita menganalisis, maka kita mencari tema utama kita, semisal kata ulama tadi dengan kata yang bergandengan dengan kata ulama itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya pikir itu yang saya mau diminta diperjelas oleh Pak Martono supaya nanti menjadi bahan juga buat saya, karena saya nanti yang kedua Pak. Jadi saya mungkin belum menemukan atau di mana letaknya itu, maka saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak, karena Bapak orang pertama mungkin sudah tahu arahnya dan akan melanjutkan apa yang Bapak lakukan hari ini dengan yang saya lakukan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhartini atas beberapa koreksian tadi. Memang belum ditemukan ya, nanti kita tunggu penjelasannya setelah Martono. Ya, untuk sesi pertama 3 dulu saja ya. Kita persilakan kepada Ustaz Martono untuk berikan pencerahan. Baik, terima kasih atas pertanyaan, saran yang konstruktif ya untuk perbaikan makalah ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Syafril dulu ya, berkaitan dengan ulama modern sekarang, atau saya tangkap tadi bagaimana anunya, apalagi namanya kedudukannya. Pandangan Bapak. Pandangan saya berkaitan dengan ulama sekarang ya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali membagi ulama itu menjadi 2 bagian, gitu ya. Ada ulama akhirat dan ulama su'u. Saya kira ini menjadi apalagi namanya penjelasan bahwa ke depannya itu sampai dunia kiamat itu pasti ada ulama akhirat dan ulama su'u, ya. Bisa dilihat dari kriteria-kriteria yang kemudian muncul, yang kemudian dikatakan tadi, ya, bahwa bagaimana kalau ulama sekarang ada ulama su'u dan ada ulama akhir, gitu ya. Nah, mari kita lihat misalnya ya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan
kriteria ulama su itu, ya baru kita kemudian lihat pada konteks sekarang apakah ada atau tidak. Dan saya pikir ada gitu ya, baik itu di Indonesia maupun di ulama internasional lainnya ya. Nah, kalau tadi saya jelaskan kriteria-kriteria ulama akhirat, saya sedikit menggambarkan atau menjelaskan sedikit berkaitan dengan ciri-ciri ulama su'u. Yang mana tuh ulama su'u? Yang pertama, ulama su'u itu kriterianya adalah ciri-cirinya ulama yang menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi ada ulama, ada orang yang berilmu, ya, tapi kemudian dia menyembunyikan kebenaran, tidak menampakkan kebenaran, akan disembunyikan, dijadikan kabur itu kebenaran. Ya, ini sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang memang begitu, ada ulama yang menyembunyikan kebenaran, orang yang berilmu tapi tidak mau membuka kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu. Apa ciri kedua? Ciri kedua ulama su'u itu adalah ulama yang menyelewengkan kebenaran. Kalau tadi menyembunyikan, ini dia selewengkan. Ya, dia selewengkan kebenaran. Ya. Jadi orang-orang yang mendapat gelar ulama tetapi mereka justru menyelewengkan gelar dalil-dalil syar'i, ya. Mereka mengubah berbagai ketetapan hukum yang sudah baku demi tercapainya tujuan mereka. Nah, kondisi ini tidak hanya khusus untuk umat sebelum kita, tetapi mencakup setiap orang yang menyelewengkan kebenaran demi niatan itu. Ya. Dan saya kira, ya kalau kita kemarin ada fenomena menghalalkan nikah kontrak misalnya, kan orang yang berlatar belakang paham agama kalau kita lihat, dia kuliah di UIN, disertasinya juga begitu, gitu ya. Dia coba menyelewengkan kebenaran, ya, menyelewengkan kebenaran. Jadi ada orang-orang seperti itu, gitu ya. Apalagi ciri ulama su'u itu? Ulama su'u itu adalah ulama berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yuhmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya atau mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat konteks tafsirnya ayat ini, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa celaan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima Taurat. Mereka disuruh bertindak berdasarkan informasi di dalamnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, ini tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, gitu ya. Akibatnya Allah memberikan perumpamaan mereka itu disamakan dengan keledai yang membawa buku-buku berat. Artinya mereka mirip dengan keledai yang membawa buku tanpa tahu isinya. Ya, keledai itu hanya akan membawa pergi tanpa mengetahui apa yang mereka bawa. Karenanya apabila ada seorang ulama, dalam tanda kutip ulama, dalam mengemban tugas sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya kepada umatnya, maka mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Alkitab, yakni seperti keledai. Ya. Nah, dari 3 kriteria ini kita bisa mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, gitu ya. Mengambil kesimpulan. Saya kira ada ulama seperti itu, ya. Baik yang menyelewengkan kebenaran, baik ada orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan juga
ada juga orang yang ulama yang berilmu yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Nah, itu penjelasan sedikit ya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Safril. Saya bahas saja secara umum, kita bisa ambil kesimpulan dari kriteria ini. Saya kira ulama kontemporer ya adalah seperti itu. Bahkan jangan saya singgung masalah politik ya. Oke, Ustaz Subandi, apalagi yang selanjutnya? Dari Bu Siti Fatimah. Ya. Beliau tadi menggambarkan 3 jenis ulama, mengenal Allah dan hukum Allah, mengenal Allah dan tidak mengenal hukum Allah, dan yang ketiga mengenal hukum Allah tapi tidak mengenal Allah. Bagaimana pencerahan dari materi tentang itu? Oke, baik. Saya kira ini ada irisan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan ciri-ciri ulama. Jadi kalau ada orang yang mengklasifikasi seperti itu, saya kira sama ini jenis pengklasifikasiannya ya, jenis-jenisnya ya. Hanya saja mungkin bahasanya yang berbeda, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau yang ciri pertama menurut yang disampaikan sama Ibu tadi itu masuk kategori ulama akhirat, gitu ya. Ulama akhirat. Apa itu? Ya, yang ulama atau orang yang mewarisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diwariskan oleh para nabi. Ya, selain mereka mewarisi semangat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, punya ilmu, punya semangat dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, berjihad di jalan Allah dan berani menanggung risiko yang harus dihadapinya. Jadi ciri yang pertama tadi itu masuk dalam kategori ulama akhirat, ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, ulama su'u juga begitu. Jadi punya irisan, jadi punya keterkaitan itu. Hanya istilah mungkin yang berbeda. Jadi mungkin dari penjelasan saya tadi mungkin bisa diambil kesimpulannya ya dari penjelasannya. Nanti ada feedback lagi ya selanjutnya. Saya jawab nomor 3. Ada pertanyaan dari Ibu Fatimah selain itu tadi? Itu, Ji. Oh, itu Ji. Tadi memang penggunaan kata jenis-jenis ulama itu yang sebenarnya tadi. Oke, baik. Saya jawab. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suartini yang memberikan masukan dan juga pertanyaan berkaitan dengan makalah saya ya. Nah, makalah terbaru saya, ya, saya coba untuk menyebutkan atau saya masukkan semua kata-kata yang ada ulamanya dan juga atau sinonim dari ulama itu, kata ulama itu. Ya, jadi kalau kita baca di makalah revisi saya itu saya cantumkan gitu ya. Misalnya yang saya angkat itu ayat Al-Quran yang utama yang menjadi patokan dari ulama dari makalah ini adalah Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 197. Ya, yang ada kata ulamanya. Ada 2 itu. Dalam Al-Quran ditemukan 2 kali kata ulama. Hanya Asy-Syu'ara ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yakul lahum ayatan an ayya'lamahu ulama Bani Israel. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Yang kedua, Al-Quran surah Fatir ayat 28. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, itu tadi kata ulama dalam Al-Quran ditemukan 2 kali. Kalau kita mau temukan sinonimnya, ya, kata ulama memiliki sinonim yang banyak dalam Al-Quran. Ya, misalnya kata al-alimun, ya, terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 43.
Ya, kata wama ya'qiluha illal alimun. Ya, bisa dibaca anunya, terjemahannya ya. Tanya yang selanjutnya yang beririsan atau sinonim ulama itu adalah ulul ilmi, ya. Ulul ilmi. Di Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 18. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Dan seterusnya di situ disebutkan ulul ilmi. Kemudian di Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 terdapat kata ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Apalagi sinonimnya kata ulama itu ulul absar, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 13. Ya, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, dan seterusnya. Ya. Kemudian di Quran surah Thaha ayat 54 disebut dengan ulun nuha. Ya, ulin nuha. Ulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha, ya, dan seterusnya. Yang terakhir ada kata utul ilmi, ya, utul ilmi. Di Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 56, gitu ya. Jadi waqala alladzina utul ilma wal imana, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan penjelasan utul ilm yang merupakan sinonim dari kata ulama. Oke, saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada feedback, ya, atau ada tambahan. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Subandi. Langsung dilakukan dulu yang bertanya, ya, sebelum ke Ustaz Asgar dan Pak Jamal dan Pak Aminuddin. Saya silakan dulu kepada yang pertama, Ustaz Syafril. Gimana, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, moderator. Apa yang telah disampaikan oleh penyaji, ya tidak bisa sanggah. Karena saya hanya minta pandangannya penyaji. Kalau pandangannya itu masing-masing orang beda. Tidak bisa kita mengatakan, Bapak salah. Itu pandangan dia. Tinggal saya yang memilih pandangannya menurut Pak Martono yang mana yang cocok buat saya, paling tidak. Kenapa? Karena ada beberapa yang saya tahu ulama, bahkan mantan majelis ulama, yang tadinya saya anggap dia sebagai populis saya. Masya Allah. Karena dia ngomong di TV1 langsung mengatakan, jangankan kita ini, Rasul saja tidak ada jaminan masuk surga. Saya tersinggung di situ. Saya tersinggung, terus terang. Karena saya, fans pertamanya saya dalam hidup saya adalah Rasulullah. Kenapa ngomong belak-belakan di TV1? Bahwa jangankan kita, Rasulullah tidak ada jaminan surga. Siapa yang tahu? Itu dari mana dia? Nah, kedua, satu lagi yang mantan ulama juga, Majelis Ulama Makassar, yang dia tidak mengakui adanya surah Al-Maidah pada saat keributan dengan 2017 ya. Al-Maidah ayat 51. Ya itu. Dia bilang itu memang janganlah kamu kalau itu tidak cocok, tapi kalau sepakat dalam satu musyawarah boleh saja. Nah, itu saya tidak sepakat seperti itu. Makanya ulama seperti itu belum masuk di otak saya, belum. Ya. Sampai tidak memilih untuk S3-nya di Unhas, Pak Di? Makanya saya mau kubas. Oh, berarti ulama yang ketiga itu, Ustaz. Iya. Mengenal Allah tapi tidak mengenal hukum-hukum Allah. Pemimpin yang dimaksud di sini katanya tergantung kesepakatan musyawarah. Ini dia repot. Berat. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator atas kesempatannya. Lanjut. Ya, selanjutnya langsung Ibu Siti Fatimah, bagaimana Bu? Kalau saya belum menangkap dengan jelas dari 3 tadi masuk di pengelompokan mana di makalahnya Mas Dono. Jadi itu kan ada tadi 3 yang pertama mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Kemudian ini mengenal hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Kemudian yang tadi
mengenal Allah tapi tidak mengenal hukum-hukum Allah. Jadi yang 3 ini itu masuk di kelompok mana dari pembagian di jenis tadi? Oh iya. Ya. Gimana? Sartono langsung nih. Ya, baik. Ya, Asgar Marsegi. Pak Asgar mau menambahkan atau bertanya nih? Mas Gar mau membackup. Iya, iya saya membackup di saya. Ya, silakan Pak Le. Sat. Tambahan jawaban. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, sangat rindu sekali meskipun baru 1 kali pertemuan yang tidak sempat kami ikuti, dan ya mohon maaf dengan segala rasa takzim kepada dosen pengampu dan kepada pemateri dan teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, kritisi tentang ayat-ayat ini. Sebenarnya kita sudah melebar kemana-mana pembahasannya. Sementara kalau kita mau bertitik tolak dari 1 ayat saja dulu, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ini kan sudah jelas ya, di sini tidak bisa kita langsung kepada ini, kan ada maqamat namanya. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf ada namanya maqamat. Artinya sebenarnya ulama itu meskipun tidak diberikan ID card, tidak diberikan simbol, tidak diberikan gelar, min indillah, dari sisi Allah, Allah sudah lebih tahu ini ulama ini. Ya. Dan guru saya sendiri menyatakan jangan sekali-kali berani berkomentar atau mengatakan ulama su', karena itu adalah wilayahnya Allah. Kenapa seperti itu? Sudah masuk kita di sini. Ya, ini ada kitabnya. Ya, walihadza ayyi makna khasyah. Nah, ini khasyah yang kita mau bahas. Khasyah itu khusyuk. Khasyah adalah khusyuk ya. Qala Syekhul ya al-Islam. Jadi saya buka dulu kitabnya. Tadi di ini kan karena saya gelisah sebenarnya karena kita sudah kemana-mana pembahasannya. Syekhul Islam anil ayah. وهذا يدل على أن كل من خشية الله وهو عالم وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشى الله. انتهى من مجموع الفتاوى. Jadi kitab fatwa ya dari kitab tafsir Baydawi dan tafsir yang lain ini kurang lebih sama lah. Jadi kita ambil karena waktu, ya kita ambil ringkasnya. Yang mau dilihat dulu di sini khusyuknya. Intinya, ketika dia tidak khusyuk, sudah dari sisi Allah, karena tidak ada istilah sertifikasi di sisi Allah, tidak ada istilah itu, identifikasinya dia otomatis. Kalau dia sudah lalai, maka maaf, Anda yang telah mengeliminir diri Anda dari daftar ulama. Ya, begitu. Jangankan itu, maaf. Nabi saja ketika dia bermaksiat, dia yang telah mengeliminasi diri dia dari daftar kenabian. Tapi buktinya, mereka para nabi adalah orang yang teguh, berpegang teguh. Maka, Masya Allah, dilihat ketika dia khusyah, benar-benar khusyuk, sudah. Berarti, ya, dia ulama. Artinya begini, persoalan ini adalah persoalan fluktuatif. Saya terkesan dengan guru saya ketika saya safar sama beliau, ya, Masya Allah, saya melihat beliau pada saat itu ada 1 orang preman. Kemudian preman itu baru hijrah, baru saja hijrah. Dan saat itu kita sedang bersama-sama dengan beliau, saya duduk berdua dengan beliau, kemudian preman itu datang. Dia ciuman tangan dan kemudian pergi. Dia katakan, "Dzalikal ulama." Itu ulama. Saya sendiri kaget. Pak Yai, kok Pak Yai katakan ulama? Ini orang pada badannya penuh tato. Ini orang datang seperti ini dan sebagainya. Bahkan ngajinya enggak. Maka yang dilihat, ya, jangan melihat dari pandangan matamu. Atau mungkin ada yang apa ya, yang sangat viral kalau bahasa kita ya, masyhur. Ulama yang dia itu selalu dilihat dengan pandangan mata, ini kok hampir setiap hari, siapa bilang dia ulama, kok dia setiap hari ke tempat prostitusi tiap hari?
ternyata nanti terjawab ketika dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, bahwasanya kehadiran dia di sana itu adalah untuk bagaimana orang-orang di sana itu dengan kehadirannya bisa menjadi pencerah, minimal mereka itu tidak berbuat sekehendaknya. Jadi kita kembali. Jadi khasyah yang dikehendaki di sini kehusyuan. Artinya begini, maaf. Bahkan ada tingkat yang lebih tinggi loh. Tingkat yang lebih tinggi. Setiap kita ini adalah waliullah. Ini masih lebih di atas loh dari ulama. Setiap kita dulu adalah waliullah. Kapan itu? Ketika kita dulu bayi dalam keadaan tazkiyatun nufus, tazkiyatul qulub. Waktu hati kita bersih dulu, kita semua ini adalah bukan sekedar ulama saja. Ya, kita ini adalah waliullah. Bahkan saking bersihnya hati kita ketika kita bayi, saat itu apa yang terjadi? Coba lihat, bayi belum punya pangkat, belum punya titel, belum punya kantor, belum bisa bicara, belum bisa mengangkat beban. Tapi apa yang terjadi? Bayi bahkan bicaranya cuma satu, eak saja. Tapi ternyata Masya Allah, ketika bayi eak, ibunya kemudian bisa tahu, oh anak saya sakit perut, anak saya mau mimi, anak saya ganti popok. Siapa yang sampaikan ke ibunya? Padahal bahasanya anaknya adalah bahasa eak. Cuma satu bahasanya. Kenapa? Karena meskipun dia tak pandai berbicara, tak kuat mengangkat, tak punya gelar, tapi kebersihan hati telah menembus kepada Allah. Inilah khasyah namanya. Khasyah. Hatinya itu tembus kepada Allah, dan ini adalah satu kejadian spektakuler yang amat sangat luar biasa yang harus dipelajari oleh setiap ibu dan bapak. Bahwasanya bayi kita itu, setiap orang ketika dia punya mau, itu harus sampai kepada Allah dulu request-nya. Harus ke Allah dulu. Ketika Allah sudah dengarkan, maka Allah ijabah, langsung Allah buktikan ke dalam hati ibunya. Anakmu mau ganti popo, anakmu sakit perut, anakmu mimi. Ya, ini sebenarnya bukan naluri ibunda, naluri sang ibu, tidak. Kenapa? Karena saya pernah ngajar juga di kebidanan persoalan ini. Tapi bukan menabrakkan antara kajian imannya dengan kajian ilmiah. Maksudnya ini yang saya mau bawa kita ke ranah khasyah. Artinya siapapun kita punya potensi untuk dipandang oleh Allah sebagai waliullah, sebagai wali Allah, sebagai ulama. Kapan itu? Dilihat keluar masuknya nafas kita sebenarnya saja sekarang. Adakah kehusyuan itu terwujud ketika kita menarik nafas? Begitupun ketika keluar. Maka wajar dan pantas pada saat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, innamal mu'minuna wal ulama ayyi yaqumuna alladhina, dia itu berdiri dengan berdiri yang tegas. Tegas dia itu berdiri, ya. Wa idza wa yaqumu fi shalah, maka dia tidak yakin kalau dia ini berdiri, maka dia tidak yakin dia akan bisa menghembuskan nafasnya. Begitupun dia tidak yakin dia masih bisa menarik nafasnya lagi. Intinya kembali kepada khasyah, khusyuk. Ya, meskipun yang dibahas tadi ini adalah ya secara mungkin secara penamaan lah, secara gelar dan sebagainya. Tapi di sisi Allah, maaf, di sisi Allah tidak demikian. Anda kolonel, Anda kapten, Anda sebenarnya bisa jadi ulama di sisi Allah. Dan maaf, ya saya salut sekali sebagai seorang kapten yang basic pendidikannya seperti apa, bahkan di luar negeri. Saya sangat salut sama Pak Kapten Sunusi, ini luar biasa. Beliau memimpin sholat, hafalannya luar biasa. Bahkan saya bilang, kayaknya banyak ya mahasiswa yang memang di PTKIN yang dikalah hafalannya dengan beliau. Artinya, kembali lagi kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya, al-ilmu kembali kepada, kalau kita katakan tadi diidentikan bahwasanya ulama itu orang ilmu, nurun itu adalah nur. La yu'tillahu bil ma'asi. Kalau di dalam hatinya itu ada maksiat, maka Allah tidak akan masukkan nur itu. Ya, sehingga dia lalai, ghaflah. Tapi kalau dia khusyuk, maka itu berarti dia diulamakan oleh Allah. Maka maaf sedikit lagi. Ada namanya ulama billah dan ulama bil madrasah. Ada namanya ulama billah dan ulama bil madrasah. Ulama billah itu senantiasa dia menyerahkan dirinya kepada Allah sehingga dia dituntun oleh Allah. Bil madrasah yaitu tadi melalui jenjang pendidikan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Asgar, panjang dan dalam sekali ya
kajiannya. Ini tentu lebih spesifik lagi dan lebih dalam. Saya ingat penjelasan dari Prof. Galib ini pasca, katanya itu berdasar pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Ya, jadi seorang yang senantiasa mengikra lalu kemudian menyandarkan dengan bismi rabbik. Nah, di situ lalu kemudian muncul khaufnya, ya, yakhsya'nya, roja'nya dan seterusnya. Ya baik, terima kasih Ustadz Asgar. Kemudian ke Ibu Suhartini, ada tambahan sedikit sebelum ini sudah jam 5:07. Ya, saya kira kita saja ini yang kendalikan forum diskusi. Bapak Ibu, kalau mau cepat-cepat siap-siap buka puasa ya kita maksimalkan waktu. Bagaimana Ibu Suhartini, silakan. Masih ada saran sedikit Pak Martono, kemungkinan akan diarahkan ke sana oleh Pak Dr. Minggu lalu mudah-mudahan teman juga masih ingat bahwa salah satu langkah dalam tafsir ini, ayat atau tema utama yang kita temukan itu dicarikan ayat gandengannya, misalnya tentang ini tadi, tentang ulama. Dalam 2 ayat kan tadi Bapak katakan di surah Fatir tadi kan ada. Nah, kata apa yang bergandengan dengan kata itu, itulah yang dibedah nantinya. Kayak kemarin kan saya bertanya tentang sabar. Diberikan beberapa contoh kata yang bergandengan dengan kata sabar dalam Al-Quran. Itulah yang dirinci oleh Pak Dr. Ilham kemarin. Begitu kayaknya Pak Martono. Atau saya yang tidak menemukan dalam tulisan Bapak. Karena saya baca-baca tadi yang dikaji lebih jauh yang bersinonim. Iya. Baik. Baik. Seperti itu Pak. Ya, ada penjelasan sedikit Ustadz. Ya, baik. Saya kira ini saran yang baik ya, yang mungkin juga ya merupakan bagian dari kekurangan makalah saya. Ya, nanti diperbaiki. Memang makalah saya ini lebih kepada itu tadi ya, menjelaskan tema umum, ayat utama tentang ulama, kemudian saya cari kata-kata yang sinonim dengan itu ya. Tapi kalau penjelasannya Ibu Suhartini tadi mungkin ya perlu ditingkatkan apalagi namanya isi dari makalah saya selanjutnya. Dan saya pikir ini makalah pertama ya, jadi banyak saya kira masukan-masukan yang konstruktif. Oke. Baik, saya kira itu. Baik, masih ada waktu, kita berikan kesempatan Ustaz Aminuddin dan Pak Jamal. Ya, saya dulu. Pak Aminuddin dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya diberikan juga kesempatan. Ya, betul-betul bulan Ramadan ini bulan latihan kesabaran. Karena kalau dari chat itu saya urutan kedua tadi. Setelah Pak Sabri saya, kemudian Bu Fatimah, ya, dan seterusnya. Tapi ternyata saya kelima. Ya, mohon maaf, saya menyimak tadi di chat. Ya. Sekali lagi tergantung dari moderator. Ya. Jadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan, sudah ditanyakan tadi oleh Ibu Fatimah dan Pak Sapri. Yang pertama adalah saya juga agak aneh kalau menggunakan kata jenis-jenis ulama. Ya, setelah saya buka-buka, ternyata ada juga yang menggunakan macam-macam ulama. Nah, saya tadi sependapat Bu Fatimah bahwa mungkin tidak bagus kedengarannya kalau menggunakan kata jenis ulama atau macam-macam ulama. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya adalah sama dengan Pak Sapri tadi, tapi saya mau lebih menegaskan bahwa sebenarnya kalau ulama yang terjun ke dunia politik itu bisa dikategorikan ulama akhirat atau ulama dunia. Nah, terus di daftar isi makalah dari Pak Martono, saya tidak menemukan di daftar isinya ya, saya tidak menemukan kesimpulan atau penutup, atau mungkin saya yang tidak lihat di daftar isinya. Terus di penutupan dikatakan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama dan Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya berpendapat begini, kalau ada ulama yang menyelewengkan ilmu atau menyembunyikan kebenaran, berarti tidak pantas dikatakan sebagai seorang ulama, karena dari kesimpulan tadi
bahwa ulama adalah orang yang memahami Al-Quran dan agama, berarti dia tidak mungkin menyembunyikan ilmu atau kebenaran. Kemudian yang terakhir, sebenarnya saya teringat dengan ucapan Pak Prof. Sulfahmi yang hadis tematik bahwa tidak usah di waktu diskusi tidak usah lama, karena yang kita butuhkan adalah penjelasan tentang unsur-unsur atau cara kerja dari hadis tematik, begitu pula dengan tafsir tematik. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Ustadz Irham ada di Zoom dan menjelaskan panjang lebar tentang 8 unsur kerja dari makalah dari Pak Martono ini, apakah sudah lengkap atau belum, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk makalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ustadz Martono, silakan. Atau Pak Jamal dulu, Pak Jamal. Ya, ditampung dulu, silakan Ustadz Jamal. Ya. Siap. Terima kasih Pak Subandi dalam hal ini sebagai moderator. Mungkin saya lebih chemistry ke Ibu tadi ya, Ibu Soehartini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, beliau sudah tanyakan juga. Terkait dengan padanan kata ya, bahwa misalnya ulama itu digandengkan dengan apa? Apakah sebenarnya saya sudah melihat beberapa, cuma tidak secara eksplisit disampaikan, dituliskan bergandengan dengan apa? Misalnya ini ulama dengan al-alimun, ulama dengan ulul alim. Mungkin cuma secara tidak eksplisit dituliskan ya, bahwa ulama dengan alim gitu maksudnya mungkin. Kemudian berikutnya adalah, saya mungkin lebih ke sistematika ya Pak ya. Relevansi antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Bahwa di rumusan masalah kita menemukan ada 4 permasalahan yang dimunculkan. Nah di kesimpulan itu yang muncul adalah 2. Yang relevan itu yang rumusan masalah pertama, terkait dengan hakikat dari ulama, dan yang rumusan masalah kedua dan ketiga itu tidak muncul kesimpulannya. Kemudian di halaman 25 muncul pokok bahasan, subjudul pokok bahasan ayat tentang dai atau penyiar agama Islam. Di halaman 25 itu tidak dimunculkan ayatnya, ataukah memang seperti bagaimana konsepnya. Nah, berdasarkan sistematika yang kemudian dijelaskan oleh guru pengampu bahwa setiap sub-sub judul atau sub-sub pokok bahasan itu ada ayatnya, kenapa kemudian dimunculkan subjudul tersebut. Kemudian di 26 ulama sebagai pemimpin rohani, itu juga tidak dimunculkan ayatnya yang mengatakan bahwa ulama itu adalah sebagai pemimpin rohani. Kemudian di halaman 30 sebagai pembina umat, itu juga kemudian tidak muncul ayatnya. Ayat apa yang menjadi dasar bahwa dikatakan kemudian ulama itu sebagai pembina umat. Saya mungkin dari segi sistematika terkait dengan cara penyusunan atau cara tafsir tematik, saya kira demikian yang bisa, lebih kepada saran mungkin Pak pemateri. Saya kira demikian Pak moderator. Sahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal masukannya. Dipersilakan Ustadz Martono, ada penjelasan tambahan? Iya, baik. Saya jawab yang saran dari Pak Jamal tadi. Ya, terima kasih. Ada memang poin-poin yang memang apalagi namanya tidak ada ayat dalil naklinya, ya, dalil-dalil naklinya tidak dicantumkan. Saya kira nanti ada revisi makalah kemudian nanti dicantumkan. Terima kasih atas sarannya Pak Jamal, ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Aminuddin, ya. Kalau saya tidak salah tangkap tadi berkaitan dengan ulama yang terjun ke dunia politik, apakah masih tetap dikatakan sebagai ulama, ya? Nah, saya tadi menjelaskan bahwa ulama itu
adalah orang yang mewarisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ya, yang diwariskan oleh para nabi. Jadi seorang yang berilmu dan ilmunya itu bermanfaat dan bernilai amal soleh, apapun pekerjaannya, apapun apalagi namanya kedudukan status sosialnya, kemudian pekerjaannya, selama dia adalah orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan bermanfaat bagi orang lain, maka dia tetap dikatakan ulama, gitu ya. Jadi saya juga sedikit agak, kalau tadi penjelasan dari Pak Asgar, apalagi namanya menyatakan bahwa pembahasannya mungkin terlalu melebar, saya hanya kemudian bisa menjelaskan bahwa memang kalau berdasarkan pemaparan ya para ulama, gitu ya, membagi ulama itu ada ulama akhirat dan ulama dunia, ulama su'u. Ya, saya kira ini adalah bagian dari apalagi namanya peringatan ya, bahwa memang ada orang seperti itu. Asalkan kita tidak mudah untuk mencap orang sebagai ulama su'u atau ulama akhirat ya, tanpa berdasarkan ilmu atau ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh para ulama itu. Ya. Bahkan jangan paham takfir itu dimunculkan, paham takfirilah, paham menyatakan ini bukan ulama akhirat lah dan seterusnya, tanpa ada ilmu yang kemudian mendasari itu. Yang jelas kriteria-kriteria yang diungkapkan oleh para ulama yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, yaitu untuk mewanti-wanti kita agar jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya kira hal yang seperti ini baik untuk kita agar melangkah itu berhati-hati dan lebih baik lagi, gitu ya. Nah, saya kira itu penjelasannya, karena di Indonesia itu biasanya ini ya, secara umum saya jelaskan bahwa di Indonesia itu kata ulama atau alim ulama itu diartikan untuk orang yang ahli tentang agama Islam, kan? Bahkan dikatakan ada ulama tafsir, ya, ada ulama hadis, ada ulama fikih, ulama ilmu kalam, ulama dan lain-lain. Bahkan ada yang disebut dengan apalagi namanya orang yang paham agamanya baik berkaitan dengan yang dikatakan yang jadi pertanyaan tadi Pak Aminuddin, ya, asyasi, politik, ulama politik, ya, ulama dan lain-lain gitu ya. Jadi ya pada intinya bahwa kalau orang yang terjun ke dunia politik, ya, ulama politik itu ulama siyasi, yang selama dia ilmunya bermanfaat dan beramal soleh dan bermanfaat bagi orang lain, menghindari hal-hal yang dikategorikan sebagai ulama su'u, saya kira luar biasa. Apalagi di Indonesia, saya orang yang mengkaji banyak berkaitan dengan politik Indonesia di mata kuliah saya S1, gitu ya. Ya, bahkan dikatakan sistem di Indonesia itu jangankan manusia, malaikat yang masuk saja bisa berubah lantaran begitu bobrok, ya. Jadi kalau ada orang politisi yang berlatar agama, berlatar belakang ulama yang masuk, kemudian dia tidak terwarnai dengan keburukan-keburukan, bahkan dia mewarnai perpolitikan yang ada, itu justru lebih bagus. Saya kira itu Pak Aminuddin penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, penjelasan itu yang ditunggu, Pak. Nah, Jadi saya kira maaf moderator tentang sistematika makalah ada di garis-garis besar yang di share oleh dosen, kita nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih konkret. Kemudian diskusi kita saya kira sampai sini ya. Terkait dengan pembahasan ulama, memang beda-beda namanya sumber literaturnya. Ada juga yang mengatakan ulama itu ada yang tugasnya bagi-bagi, ada yang tugasnya di politik, ada yang tugasnya di pesantren. Ya, ada juga yang begitu. Ya, kita memang tidak bisa menjudge ya bahwa orang itu masuk politik keluar neraka. Nah, bukan ya, bisa juga karena barangkali niatnya memang ikhlas untuk berdakwah dalam politik. Ya, tapi memang sulit ya kalau sudah dalam politik, memang ada kesulitan di situ sebenarnya itu ya. Karena lingkarannya itu yang berat di dalam memang.
Kira closing statement dari Pak Ketua sebagai wakil dari Pak dosen. Ya, silakan Pak Ketua, closing statementnya sebelum kita tutup. Mana Pak dosen? Jaringannya. Oh, belum. Iya. Silakan Pak Ketua. Memberikan kesimpulan tentang ulama. Baik, terima kasih pada Bapak-bapak, Ibu yang telah berdiskusi pada hari ini sesuai dengan arahan Pak dosen tadi, Pak Muhammad Arham, Dr. Muhammad Arham, untuk memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya mungkin tertera pada makalah Pak Martono ya. Ya, jadi nanti dibaca sendiri teman-teman kesimpulannya. Ya. Dan saya pikir ini waktu juga sudah menunjukkan 5:30 dan pasti ibu-ibunya sudah bergemetaran tangannya untuk gelisah. Ya. Banyak media grup itu Iya, banyak bisa lihat ini gambar jalan tinggal kota. dikirim. Ya. Baik. Mungkin ditutup dengan doa Pak Aminuddin mungkin. Ya, oke. Ya, doa. Puas. Nanti dulu doa buka puasa belum sih? Ya, doa. Bukan kesimpulan ini, kesimbolan. Itu Pak Zulkarnain suara rasa tadi gula. Yang buka tadi berdoa tutup. Siapa yang doa tadi? Pak Tafril. Mari kita tutup. Pakai mau yang tutup. Makan mau ini depan saya. Dengan doa kafaratul majelis. Ya, kafaratul majelis mau. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Dong Ibu Mujisa mau Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Ayo sahur. Ya. Jangan lupa kirim foto-fotonya. Ya. Ayo dapur. Aman nih Pak Martono. Alhamdulillah. Pak Martono ini jago di banyak sekali bisa selesai masalah. Berapa turnitinya Pak Martono? Turun 80 berapa itu? Waduh. Masih banyak. Perasaan tampilan kedua Pak Martono ini di. Pertama, 2 kali kita untuk mata kuliah ini enggak? Tafsir hadis sama tafsir ini. Oh, Masya Allah. Siap-siap Ustaz Asgar nanti ke Bantaing ceramah lebih halal. Saya akan undang. Cocok nih kalau panjang libur itu, Ustaz. Ya, sekalian sama semua ke Bantaing nanti, insyaallah. Semua Reuni baru halal bihalal tuh pujian Tanggal subuh. berapa? Agenda kami, kapan waktu tak? Agenda kami. Soalnya Bapak khutbah Idul Fitri di Bima, jadi terpaksa ke Bima. Ayo, tentu ikut pendampingnya. Itu pas pampresnya. Ada di Pak Jamal wakili. Ya, Oke.